orang-orang pintar pun juga datang. Terus sebagian besar ngomong kalau ini hantu nih suka anak kecil. Welcome to Sleepless. Oke, jadi hari ini kita kembali lagi di Gosip ya. Iya, Balik kita udah lama banget kita nggak bikin gosip. Benar-benar. Karena udah ribuan orang yang udah request nih. Bacot tuh, jatuhnya bacot. Tidak ada yang request padahal. Nggak ada yang request, tapi memang beberapa ada juga, Bu. Ada. 2 orang atau 3 orang. Orang biasa berapa ratus orang nih, 2-3 orang sama. Itu juga keluarga sendiri ya. Iya. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal, ini sebenarnya lanjutan video part 2, Pi. Part 2 kemarin. Part 1 kemarin tuh kita pernah ngebahas soal sosok di pohon mangga nih. Ada linknya di atas dan nanti gue taruh di description box link. Jadi tanpa berlama-lama kita akan ngebahas yang tadi gue bilang, kita akan bahas sosok di pohon mangga part 2. Benar. Dimana yang kita undang hari ini adalah Opi, selaku orang yang saat itu kemasukan. Jadi sebelum kita mulai, kita tahu dulu nih, ini siapa sih kita jawab ngomong sekarang? Halo, nama gue Opi. Dipanggilnya? Panggilnya Opi. Nama panjangnya? Masa ngomong panggilannya apa? Nama panggil dong. Nama panjangnya nih? Pianola Guitari Santani Gumai. Panjangan, Opi aja berarti. Kalau panjang dikit, Opi hitam. Itu kopi dong, Bu. Ini gosip tapi ngomong lawak sih. Iya, harus suasana harus horor dong. Horor banget, oke, biar kayak orang-orang. Jadi kemarin kan Kak Ivo bilang gitu kan. Jadi Opi ini lagi keluar ngambil apa sih mangga waktu itu? Gedebong pisang, maghrib. Sebenarnya daun pisang. Maghrib tuh habis itu pas pulang nih Opi langsung tak sadarkan diri. Waduh. Dan itu katanya kesurupan. Dan menurutku sih memang kesurupan. Cuma itu dari pandangannya Kak Ivo. Dari pandang Kak Ivo. Nah, kita di sini ngundang Opi nih. Kita mau tahu nih apa yang terjadi pada saat Opi ngambil terus tiba-tiba tidak sadarkan diri itu. Itu gimana? Coba dicerasin dari awal Opi ngapain gitu. Kronologi. Iya, kronologi. Jadi gini, Mas. Gimana tuh? Kan awal-awal itu Opi, Kak Ivo, sama ada Mbak di rumah, Mbak Jum namanya, itu disuruh ngambil makanan kelinci. Tapi makanan kelincinya itu ada di depan rumah. Depan rumah itu ada pohon mangga. Nah, pohon mangga itu sebenarnya punya orang lain, tetangga kita sebenarnya, cuma tetangga itu udah nggak ada, udah meninggal. Nah, jadi kan di situ sebenarnya ada dibatasin tembok gitu. Cuma temboknya itu kan udah ada yang pecah gitu, udah kebuka gitu istilahnya, jadi bisa masuk lewat situ. Nah, kita masuk lewat situ. Oh ya, sebenarnya itu di situ awalnya itu pas yang disuruh itu Mbak Jum sama Kak Ivo. Cuma nggak tahu kenapa Opi tiba-tiba, Opi ikut dong gitu. Jadi ikutlah. Opi ikut, masuk ke tempat pohon mangga itu, tempat situ. Jadi kan masuk situ tuh posisinya pohon mangga duluan, baru tempat pohon-pohon pisang gitu kan. Nah, Mbak Jum sama Kak Iva itu udah duluan masuk, udah ngambil daun-daun pisang. Sedangkan Opi tuh nggak tahu tiba-tiba kenapa berhenti di bawah pohon itu, bawah pohon mangga itu, terus ngeliat ke atas. Ini yang Opi inget sih udah malam, tuh udah malam, gelap gitu soalnya. Ngeliat ke atas, itu langsung ada mata gede banget warna putih, full putih. Dan ini bukan Opi kira kan awalnya bulan gitu yang kepotong sama daun-daun doang gitu, keselip di daun-daun doang gitu kan. Cuma ini kok bentuknya benar-benar mata gitu gede, dan itu matanya cuma satu. Dan kalau misalkan orang gitu ngeliatin dari atas pohon kan, kalau jauh gitu kan istilahnya matanya kan cuma kecil kan, cuma ini gede banget gitu, kenapa? Dan Opi ngeliatnya tuh kayak gini. Jadi nggak ngeliat kayak gini, cuma kayak gini. Itu tuh ke kiri atas gitu. Kayak gini, mendelik kayak gini. Nah, udah tiba-tiba tepok lah, tek. Ayo Pi pulang gitu. Udah sama Kak Ivo. Ayo Pi pulang. Udah pulang. Udah di situ. Blank, Opi nggak inget, Opi nggak tahu di situ, Opi nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Opi di rumah sakit. Pas di rumah sakit, Opi sadar-sadar. Tiba-tiba udah di rumah sakit. Terus Opi udah bangun sadar gitu, udah sadar. Cuma
yang Opi ingat itu Opi nggak dari rumah. Yang Opi ingat tuh nggak tahu kalau tiba-tiba di rumah sakit tuh nggak tahu kenapa udah dibawa pun Opi juga nggak tahu. Tapi yang Opi ingat itu emang Opi habis ngambil daun itu di pohon mangga itu. Cuma habis dari pohon mangga itu yang Opi ingat itu Opi sekeluarga pergi ke Lampung. Pergi ke Lampung terus ya biasalah kumpul-kumpul keluarga doang. Terus tiba-tiba Opi sakit cacar di sini, terus dibawa ke rumah sakit. Udah Opi inget gitu. Jadi benar-benar Opi yang Opi inget tuh itu karena kan kalau misalkan udah bangun gitu, udah sadar gitu, langsung pada nanya-nanya kan, kayak Opi apa yang dirasain, Opi inget apa kayak gitu. Opi nggak bisa jawab karena kan cuma baru Opi tuh pas sadar itu cuma bisa buka mata gini doang, bisa gerakin mata doang karena kan bisa gerakin mata doang, nggak bisa jawab apa-apa. Cuma Opi pas ditanya kayak gitu Opi tahu, jadi Opi inget sendiri inget sendiri, jadi nggak bisa cerita ke orang waktu itu. Terus udah gitu pas udah beberapa hari di rumah sakit, udah sadar beberapa hari gitu, tiba-tiba Opi inget lagi. Kan ditanya lagi sama bunda apa siapa gitu, Opi lupa. Ditanya lagi, Opi apa yang dirasain pas gak sadar gitu. Opi tetap nggak bisa jawab. Cuma Opi inget lagi, cuma ingetannya tuh beda dari yang tadi Opi ceritain. Berubah gitu. Tiba-tiba berubah. Yang Opi ingat itu ruangan putih kosong, tapi cuma ada satu orang. Jadi di ruangan putih itu Opi perbahan gitu, tiduran gini, matanya kayak gini, emang ngeliat ke atas gini. Tapi ada satu orang di sini ngeliat. Jadi ini muka Opi, ini orangnya kayak gini. Waduh, gitu. Dekat banget. Deket banget. Kakek-kakek. Wujudnya kakek-kakek. Tapi serem nggak? Enggak sih, nggak serem sama sekali. Cuma dia tuh pakaiannya putih, pakai sorban juga. Pokoknya pakaiannya serba putih gitu. Terus rambutnya udah putih, terus ada jenggot, ada kumisnya gitu lah. Dan Opi inget matanya sih. Matanya itu matanya tuh gimana ya? Aneh sih menurut Opi, anehnya tuh antara jereng atau apa. Cuma gede gitu matanya. Belok apa sih, Pit? Tadi aku begini. Iya, tapi jereng kan? Iya, maksudnya matanya tuh aneh gitu, nggak tahu kenapa. Nggak bisa dijelasin lah ya? Nggak bisa dijelasin, aneh aja. Kalau bisa digambar bisa? Enggak? Bisa? Nah, pokoknya udah yang Opi tuh kayak gitu doang. Jadi, Opi tuh pas bangun itu, pertama kali bangun itu sebelum Opi ada ayah lagi sholat. Terus Opi cuma bisa ngomong satu kata, nggak bisa ngomong yang lain-lain. Cuma ngomong, yah gitu dong. Terus ayah udah selesai sholat langsung manggil semuanya. Makanya Opi ditanya-tanya kan kayak, Opi gimana perasaannya, bla 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 bla. Jawab Opi dalam hati, cuma nggak bisa ngomong. Waduh. Karena masih kaku ya? Kaku. Terus? Udah di rumah sakit tuh sekitar berapa hari ya? Kayak lama deh, waktu itu semingguan. Semingguan lebih, hampir 10 hari kalau nggak salah. Ya 10 harian gitu. Itu kan juga Opi makannya, Opi tahu dari bunda sih ini, bundanya Opi. Itu makannya itu karena nggak bisa lewat mulut, karena Opi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, diem gitu. Diem doang. Itu makannya dari selang lewat hidung. Jadi apapun makanannya dihancurin gitu, pokoknya dicairin lah, itu lewat hidung. Oh, bukan infus doang ya? Infus doang. Apapun makanannya? Minumnya terus. Juga jadi ngiklan. Kita nggak di-endorse ya guys. Nanti ada botol di mana? Jangan. Ya tenang, ya lanjut. Terus makan tuh ada selang. Pakai selang. Cuma pas udah sadar kan awal-awal dari mata doang tuh, kayak gini. Nah dari situ kayak anak kecil lagi, kayak apa ya, belajar jalan, belajar nulis. Awalnya masih pakai kursi roda juga, kayak gitu. Makan tuh nggak ngerasain apa-apa. Itu kan dari hidung. Cuma tuh lapar gitu. Jadi kalau misalkan
Terus Opi pas ini udah sembuh tuh maksudnya udah sadar doang sih, udah sadar, belum sembuh total gitu, udah sadar. Opi disuapin itu sebenarnya sendok kan ya rata-rata cuma ya segini lah paling gedenya. Atau nggak pakai sendok kecil gitu, paling kecilnya segini. Itu mau sendoknya sekecil apapun, kalau nyuapin Opi tuh katanya Opi mangapnya lebar banget. Lebar banget. Kok bisa? Enggak gitu. Ngapain tuh lebar-lebar tuh? Opi tuh ngerasanya itu sendok gede banget. Itu cuma sugesti doang ya Bure, kayaknya Bure. Nggak tahu, mungkin. Nah, jadi itu benar-benar Opi ngerasanya itu sendok gede banget di penglihatan Opi. Walaupun sendok nyam-nyam. sama ya dong Bure. Gede juga, yang penting sendok kecil tapi menurut dia gede Bure. Iya gede, gak tau kenapa. Terus siapapun orang yang nyuapin Opi, jadi Opi misalnya kasur Opi di sini nih, kasur Opi di sini, lagi rebahan gini. Misalnya Opi tiduran gini nih, orang nyuapin kan, mau nyuapin. Itu tuh padahal di sebelah Opi, makannya tuh di sebelah Opi. Cuma orang tuh kayak nyuapinnya jauh banget, tangannya tuh kayak panjang gitu, nyuapin Opi gini. Gitu. Opi berasanya gitu. Oke. Udah gitu ngerasanya tuh kayak banyak lampu kuning gitu. Lampu kuning. Lampu bulat-bulat kuning gitu. Lampu bulat kuning gitu di sekeliling gitu. Tumbler terus. Terus habis itu. Kayak ini persis banget kayak di apa tuh namanya? Kayak di taman gitu. Iya kayak di pasar malam malah. Pasar malam. Klip gitu berarti ya. Nggak klip gitu. Tapi ramai banyak orang nggak? Enggak. Cuma Opi posisinya suasananya doang, kayak banyak lampu gitu doang. Cuma Opi tahu lagi di kasur rumah sakit. Oke. Tapi selama Opi di rumah sakit itu kan ada beberapa yang jagain Opi nih, kayak Mbak Marni, Kak Ivo, ada Mas Alfi juga kan gitu. Tapi Opi tau gak sih, kita tuh ada di situ gitu, apa cuma Opi ngeliatin kakek itu doang, cuman berasa berdua doang gitu? Kalau Mas Alfi ngeliat Opi matanya masih kayak gini, itu kan Opi nggak sadar, itu Opi masih sama kakek itu. Tapi cuma liat putih, cuma sama kakek itu doang? Udah. Oh nggak sadar ada Mas Alfi, Kak Ivo, Mbak Ju? Nggak sadar, kecuali pas udah sadar, yang pas mata Opi udah bisa ngeliat kanan kiri kayak gitu-gitu. Itu Opi tahu siapa aja, ingat. Cuma badannya aja yang lemes ya. Terus rasanya lapar banget. Karena Opi selama ibaratnya gimana sih, lu seminggu penuh tidur nggak gerak, kaku tuh badan. Jadi makanya Opi jadi kayak belajar jalan lagi, gemeter lagi tangannya gitu. Terus juga di situ dokter tuh diagnosanya Opi kena meningitis. Meningitis. Cuma pas di ronsen kan meningitis sama meningitis ya? Mending gitu ya ya. Itulah. Itu pas didiagnosa sakit itu Opi di ronsen kan? Di ronsen. Harusnya kalau misalkan sakit meningitis itu ada di otak gitu. Otak tuh ada sesuatu yang salah lah di otak gitu, di kepala. Di ronsen kepalanya nggak ada apa-apa. Di ronsen semua badan itu nggak ada apa-apa sama sekali. Normal ya. Makanya didiagnosanya meningitis, cuma itu baru diagnosa kan. Sampai dokternya ini bilang sama Bunda, Ibu kalau mau anaknya sembuh bisa, cuma diambil sum-sum tulang belakangnya, cuma anak Ibu nggak bisa jalan kayak gitu. Wah, udah di situ udah pada ini kan, pada riwa gitu, ada pro kontra segala macem. Karena udahlah nggak apa-apa, ada juga yang jangan udah tuh pada di situ agak pecah gitu lah, agak ribut lah suasananya. Ini apa diceritain sama Bunda, sama Mama Gede, sama Bude, gitu, ceritain kayak gitu. Jadi sebenarnya cerita lo nih Pi, kalau di compare sama Kak Ivo nih sebelumnya ada kesamaan nih, cuman kalau di cerita Kak Ivo lo ngeliatnya matanya tuh merah, cuma ternyata putih kan. Dan juga si Opi ini abis kena nih, jatuhnya kesurupan lah ya. Benar. Itu pas udah kena di kamar itu udah gak sadar apa-apa tuh ternyata ya kan. Lo cuman ngeliatnya putih aja sampai lo bener-bener malah ngigo gitu kan. Lo malah mikirnya di Lampung. Gak nyambung sebenarnya. Gak nyambung sama sekali. Kenapa di Lampung gitu kan? Berarti dikasih mimpi sama tuh kakek mungkin di Lampung, Bu. Kayaknya. Tapi padahal Opi itu di Jakarta, di kamar loh. Di kamar, jadi merasa di kampung. Kamar Lampung tuh, kampung tuh. Lampung, Bu, bukan kampung. Iya. Nah, itu. Gitu, baru Opi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit nih, sebenarnya kemarin waktu Opi di rumah sakit, Opi gini terus kan? Betul. Nah, itu banyak yang jago Opi. Sampai Opi belum sadar tuh,
si Marni cerita tuh yang soal ada katanya Aiko bilang ada anak kecil lah, Marni ngeliat. Itu lo Opi tahu gak? Oh iya tuh Bur, iya. Itu kan sempat cerita, jadi Opi pas dijagain katanya Mbak Marni tuh lagi duduk ngeliat Opi ada yang jagain gini, gini. Itu lu sadar nggak di situ? Opi tahu nih cerita ini, cuma di situ pas Mbak Marni ngeliat itu benar-benar Mbak Marni doang kan yang jagain sendiri doang, Mbak Marni jagain Opi. Jadi Mbak Marni tuh emang sempat ngeliat gini, ngeliat ke sebelah Opi. Jadi Mbak Marni jagain sebelah kanan nih, sebelah kanan gini. Terus Mbak Marni ngeliat ke kiri Opi, nggak ngeliat ke Opi, ngeliat ke atas gitu, ngeliat ke atas Opi gitu. Baru bisikin Opi, Opi itu sebelah Opi siapa? Waduh. Padahal kasurnya itu posisinya kasur langsung tembok. Langsung tembok. Ini kasur nih? Nempel sama tembok. Kasurnya Dipentok Bur. Jadi di pojokan. Pojok nih dia. Lalu. Tapi ada yang jagain katanya. ada yang jagain. Jadi duduk Di atas ngeliatnya. Gila. jadi gitu jauh. Tapi Opi tetap yang di saat itu belum bisa ngomong kan? Belum bisa ngomong. Waduh, iya nggak bisa. Tapi nggak sadar juga itu. Opi, pas Mbak Marni bisikin kayak gitu, Opi nat kiri kan, itu nggak ada apa-apa. Tapi itu posisi Opi udah sadar belum? Udah bisa, sadar. udah tahu kalau itu Mbak Marni tuh kayak gitu. Udah tahu. Oh, dia udah hilang di pandangan Opi, datangnya ke Marni, Bur. Kan Marni kena begini juga. Bahaya. Kita udah begini-gini dong. Aduh, bahaya, jangan. Merah entah matanya. Iya, jangan. Nah, terus ini Pi, kan kemarin katanya Marni juga sempat ngeliat si Alfi nih sama Ivo lagi jalan di lorong nih. Tahu nggak sih? Nah, itu. Wah, iya tuh, iya benar. Itu Mbak Marni tuh posisinya lagi dorongin kursi roda Opi. Jadi Opi kan diem doang gitu kan, diem doang. Nah, posisinya Mas Alfi sama Kak Ivo itu lagi lari-larian, karena kita lagi di lorong gitu, jadi dia lari-larian doang gitu, zigzag lah segala macam cicilan gitu. Bocah lah. Cuma Mbak Marni itu tiba-tiba ngomong gini, "Vo, itu siapa temanmu?" Kata Kak Ivo. "Siapa Mbak?" "Mas Alfi." Gitu. "Bukan. Kamu kok bertiga?" Gitu. Waduh. Itu kocak. Ini Mas Alfi sama Kak Ivo kan begini, jalannya begini, bocah gitu lah. Iya. Cuma ini satu anak ini begini jalannya. Terbang tuh. Lancar gitu jalannya, nggak ada kalau jalan kan kayak gini. Ini dia gini. Kayak skateboard ya? Kayak skateboard, kayak Oli, dia lagi ngoli tuh. Serius, Tapi Opi ngeliat itu serem nggak? Nggak serem sama sekali, anak kecil. Bener-bener anak kecil? Ya seumuran Kak Ivo sama Mas Alfi waktu itu lah. Bentuknya, bajunya gitu? Bentuknya itu, dia tuh pakai, jadi anak kecil ini pakai baju rumah sakit, warna biru, bersih baju pasien, warna biru bersih gitu kok. Cuma, rambutnya tuh pendek. Cuma emang pucet banget dari kaki sampai muka tuh pucet. Sampai leher sih, karena kan rambutnya pendek gitu kan, Opi nggak ngeliat mukanya. Oh, nggak ngeliat muka kan Opi dari belakang? Dari belakang. Jadi itu anak kecil tuh kayak gitu terus. Nah, di situ emang Opi sempat ngerasa berhenti. Opi berhenti sama Mbak Marni. Opi nggak tahu Mbak Marni kan di belakang Opi. Cuma di situ yang Opi tahu, Opi diceritain Mbak Marni itu berhentiin Opi gini. Dia tuh ngeliat ke bawah gini, ngeliat ke atas. Terus dia langsung nangis, langsung bangun gitu, langsung nangis gitu. Ternyata itu anak kecil ngambang jalannya. Nggak nempel, kakinya nggak nempel. Jadi kaki kan kayak gini. Kakinya kayak gini. Berisik kamu, naik motor yang bener dong. Tantang ninja gue nih. Kakinya ngambang gitu. Ngambangnya jinjit gitu ya? Ngambangnya jinjit kayak gini. Jadi kakinya lurus gitu. Tapi pas kan katanya kan Mbak Marni kan teriak tuh, wah, terus Mas Alfi sama Ivo kan takut kan kayak, "Nah, Mbak langsung lari gitu." Nah, tuh setan kemana? Hilang aja gitu. Iya, karena kan Opi langsung pangleng gitu kan, langsung liat Kak Ivo Mas Alfi langsung lari ke kita. Jadi Opi langsung ngeliatin, kok lari kayak gitu. Ya karena takut kan. Tiba-tiba Iyalah namanya setan. Tiba-tiba udah nggak tahu kemana. Udah hilang gitu aja. Hilang. Oh, iya gitu benar. Jadi di situ tuh yang Opi kan nggak bisa ngeliat lah istilahnya. Basicnya emang nggak bisa gitu kan. Cuma pas di hari itu doang Opi tuh tiba-tiba bisa tahu kok Mbak Marni ngeliat ini, Opi juga ngeliat. Sama-sama ngeliat. Cuma ada beberapa yang Mbak Marni lihat, cuma Opi nggak bisa lihat kayak gitu. Ya yang waktu pojok tembok itu ya nggak bisa. Kan Opi udah mulai terapi nih, udah mulai jalan-jalan, nulis, terus apa segala macam. Selama di rumah sakit kan lumayan lama tuh ya. Opi ngapain aja tuh di situ? Ada yang aneh-aneh nggak gitu, kayak coba deketin Opi atau enggak? Nggak ada sih, cuma
bener-bener rasanya tuh hawanya berat, panas banget, panas, terus lapar gitu. kadang panas kadang dingin. Kalau panas banget, dingin banget. Oh gitu. Terus lapar terus kan. Nah, pas itu tuh udah sembuh total, udah boleh pulang ke rumah. Pulang langsung makan terus disuruh tidur. Cuma waktu itu kayak nggak pernah bisa tidur, nggak tahu, nggak pernah bisa tidur gitu. Terus Opi keluar kamar lah. Itu tiap disuruh tidur itu Opi selalu keluar kamar, ngambil makanan apa aja yang ada di kulkas. Wah gila. Tapi ini Opi posisi udah bisa ngomong. Dia bisa ngomong. Udah bisa jalan. Dia bisa jalan, udah lancar gitu, udah lancar. Cuma handphone. masih belum punya HP waktu itu. Belum. Terus apa aja tuh Opi ngerasanya, oh ini enak, itu enak. Wah segala gila. macam. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, yang Opi tahu, Opi waktu diceritain ke Ivo juga. Gimana? Jadi si hantu ini, Opi tuh sebenarnya masih takut ini nyebut namanya tuh. Ya udah, kalau takut jangan diomongin. Iya kan si. Karena kita sudah mention di sebelumnya. Iya benar. Ya itu kan nonton yang pertama dulu. Iya itu. Nonton yang ini, biar lo nggak salah paham dan ngerti. Apa coba langsung nonton sih. Si hantu ini nih. Emang katanya suka ngincer anak kecil. Itu diceritain sih. Diceritain sama Kak Ivo. Nah Kak Ivo ini tahu dengar dari kan yang jengukin Opi itu bukan keluarga doang kan. Banyak. Jadi banyak banget teman-temannya Bunda, teman-temannya pokoknya teman-teman keluarga juga datang gitu kan, buat entah buat nyembuhin juga, buat doain, bahkan buat ngeramal juga. Kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang pintar pun juga datang. Nah itu tuh sebagian besar yang datang itu yang sebenarnya emang bisa ada kemampuan buat tahu ini anak kenapa. Itu sebagian besar ngomong kalau ini hantu nih suka anak kecil. Nah dan posisinya di rumah itu anak yang paling kecil kan Opi. Iya benar. Paling culun. Culun asli. Paling kecil. Jadi kita kan saudara tuh ada 6 kan, ada 6 kan. Nah, Opi tuh paling kecil kan, cewek sendiri juga. Yang lain tuh Mas Alfi, Mas Dery, Kak Ivo semua cowok. Mas sebelumnya juga cowok. Itu jadi ya otomatis ngincernya Opi. Oh gitu. Tapi maksudnya selama Opi nggak sadar itu kan keluarga pada jagain, dan Opi itu nggak sadar kan, taunya cuman ruangan putih segala macem gitu kan, cuman sama si kakek-kakek itu aja kan. Nah maksudnya kakek-kakek itu cuman diem aja gitu ngeliatin Opi gitu? Diem aja. Ngajak ngobrol pun enggak gitu? Jadi posisinya kita tidur nih, kayak kita tidur biasa, cuma ngeliat ke sini. Itu kakek-kakek ada di sini. Deket banget begitu dong gini. Ya Allah. Tapi Opi nggak merasa serem ya? Nggak merasa serem. Creepy loh. Creepy lah lu ditongkrongin siapa nih? Opi nggak merasa takut, nggak merasa siapa? Takut, nggak tahu kenapa, nggak tahu juga itu siapa, nggak tahu. Dan Opi kayak pengen kayak misal mau negor gak sih dia, kayak lu siapa atau gitu? Bisa nggak sih negor gitu sama dia? Opi tuh, nih saya ingat Opi tuh, Opi ngobrol, tapi nggak tahu, Opi nggak ingat ngobrolin apa, udah itu doang. Ngomong aja gitu. Ngomong sama dia. Jadi kayak Opi, jadi kayak Opi tiduran, terus ngeliatnya kan cuma kesini, cuma tiba-tiba ada bayangan juga di situ. Opi ngobrol sama dia, jadi Opi ngeliat Opi ngobrol sama dia. Tapi ini, tapi kakek ini ada di sini, tetap di sini. Jadi aneh gitu, jadi macem-macem pikirannya. Oh, random lah ya. Random banget. Opi ngeliat Opi nggak sendiri, diri sendiri. Tapi ini kakek masih di sini. Ini Opi ngeliat di bayangan, Opi sama kakek ngobrol tapi dua-duanya sama-sama lagi lihat-lihatan. Iya. Waduh kocak. Jadi mata batin. Matanya? Kayaknya Bu. Matanya beda. Supranatural begini Bu. Tapi Opi ngerasain nggak sih di dalam itu, dalam Opi nggak sadar nih, Opi ngerasain nggak sih waktu gitu nih udah berapa lama gitu nggak sadar? Nggak sadar. Kayak cuma ini doang, kayak cuma sebentar dong. Ngerasain sebentar, padahal itu 2 minggu, masa sakit 10 hari, mahal 2 minggu, habis berpuluh-puluh juta. Tapi selama itu sebenarnya jaraknya sih menurut Mas Alfi itu 2 minggu, Pi. Lama loh. Lama itu. Kan? Bentar banget. Itu dia, Bu. Padahal 2 minggu. Sampai kayak Pi digini-giniin gitu. Maksudnya nggak sadar juga gitu. Kayak buat Pi. Ayolah, biasanya makan gitu. Gue juga lama-lama serem kan, Bur? Matanya nggak mendelik, kagak melek-melek, kagak kedip-kedip, kan pedas mata ya. Dan itu Pi nggak merah, nggak nangis, nggak apa gitu matanya gitu. Enggak. Tapi yang panas tuh badan aja. Oh. Mata tuh nggak kenapa-napa. Ngomongin mata tuh kan, mata yang di pohon kata Opi kan gede tuh.
Hah, gede banget. Kayak bulan nih katanya. Kayak bulan. Tapi satu doang. Satu doang. Itu sama nggak matanya sama yang itu? Si kakek, Kakek. mata si kakek itu. Oh, itu menurut Tobi sih agak mirip ya, soalnya muka kakek ini nih nggak serem, cuma aneh. Kayak Anehnya tuh gimana? Anehnya tuh Anehnya bisa digambarkan nggak? matanya tuh gede gitu, katanya gede belok, terus hidungnya kecil, hidungnya kecil gitu hampir nggak tau kecil gitu, tapi nggak kayak hampir nggak merhatiin. Oh iya, kayak musuhnya Harry Potter tuh Bur. Iya, Voldemort. Voldemort, nah itu iya kayak gitu terus habis itu. Cuma matanya tuh mungkin karena dia langsung ngeliat ke Opi gitu kali ya, langsung kan gini kan, Opi kan posisinya kayak ini dia nih Opi gitu kan, jadi nggak langsung ngeliat mata gitu. Pokoknya mukanya aneh gitu, jadi kayak palanya lebih gede daripada dagu. Tapi Kayak runcing gitu. Aneh juga ya. Tapi yang lebih aneh selama 2 minggu itu cuma lihat-lihat doang tuh kagak ngomong. Iya, cuma Opi ngerasa itu bentar. Iya. Bentar, dia tuh ngeliat bentar doang. Ah ya dah, berarti sudah kelar ya Pi ya? Sudah. Jadi intinya adalah di video ini, kalau lo nonton dari cerita pertama ya, Benar. ini menjelaskan bahwa jangan keluar kalau maghrib. Benar Bu. Bahaya. Apalagi anak kecil. Iya, apalagi anak kecil. Bener tuh kata emak-emak. Makanya kalau kecil jangan keluar kalau maghrib. Gamparin lu. Nah, itu kadang bocil juga suka batu Bur. Masuk aja jangan, bahaya. Karena Opi ini justru malah kenanya itu pas maghrib ya. Maghrib. Makanya buat kalian yang keluar maghrib kalau bisa di rumah dulu. Benar. Tahan dulu, jangan kemana-mana dulu, keluar maghrib baru jalan lagi gitu. Terima kasih sudah menonton sampai habis, karena kita besok akan bikin video lagi nih. Betul banget. Jangan besok, minggu depan aja. Ya, pokoknya kalian tetap stay tune aja di rumah karena kita akan menemani kalian yang sedang di rumah aja. Mantap. Karena kita sudah lama tidak bikin gosip ya. Benar sekali. Mungkin nextnya kita akan bikin gosip lagi. Jadi stay tune, jangan lupa follow Instagram kita bertiga. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalau kita upload video baru lu pada tahu. Wih, video baru nih. Mantap. Thanks for watching, jangan lupa untuk subscribe juga, di like juga, di komen juga, di subscribe, terus di share biar orang-orang pada tahu gimana rasanya di video ini kesurupan. Bagaimana rasanya pengalaman kesurupan? Wah, mantap sekali. Thanks for watching, see you on the next video. We are Sleep Lab. See ya.